Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian berapa sih keuntungan jika kita budidaya ikan gurame di kolam beton dengan jumlah tebar itu 100 benih ya, atau 100 ekor ikan gurame yang kita tebar di satu kolam. Nah, di sini saya tunjukkan kolam saya yang ukuran lebarnya ini 1,5 meter, panjangnya 3,5 meter ini, dengan kedalaman air 120 cm, dengan jumlah tebar ini 120 ekor per satu kolamnya. Jadi di sini teman-teman, kita akan menghitung berapa sih keuntungan dari 100 benih yang kita tebar di satu kolam nih teman-teman. Nah, ini ya, untuk kolam saya ini sudah 2 kali saya jual ikannya atau saya panen dengan jumlah tebar. Yang pertama itu saya tebar 130 ekor, kebanyakan, jadi saya kurangi jumlah tebarnya jadi 100 ekor dan dapat saya panen ataupun saya jual itu di usia sekitar 11 bulan teman-teman. 11 bulan itu saya sudah bisa jual, walaupun ada beberapa ekor ikan yang ukurannya masih kecil teman-teman. Jadi tidak semua ikan yang saya budidayakan atau ikan gurame yang saya budidayakan itu dijual semua. Dan ada juga beberapa ikan yang mati teman-teman. Jadi saya akan jelaskan berdasarkan real apa yang saya alami dan juga berapa sih pendapatan dari 100 ekor benih yang saya tebar itu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut untuk menghitung ya teman-teman ya. Saya hitungnya itu berdasarkan penjualan saya ya teman-teman ya, bukan saya ada-ada. Baik teman-teman, inilah catatan pengeluaran saya untuk budidaya ikan gurame kolam beton ukuran 3,5 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi kolam itu 120 cm. Maksudnya tinggi airnya ya, bukan tinggi kolamnya. Kalau tinggi kolamnya itu 150 cm. Nah, ini teman-teman ya, mulai dari di sini terperinci semua dari pengeluaran benih, pakan, listrik, dan juga obatannya teman-teman. Di sini ya, kita mulai dari yang pertama ini teman-teman, yang pertama ini benih teman-teman, 100 dikali 1400. Nah, ukuran silet pada saat itu saya beli 100 per satu ekornya itu 1400, jadi 140.000 teman-teman. Kemudian pelet yang saya beli, pelet pertama yaitu PF1000, yaitu 3 kg, 1 kilonya itu 20.000 teman-teman. Nah, kali 3 yaitu 60.000 teman-teman. Kemudian beli lagi pelet ini sekitar 2 kg. Ini dikali 13.000 per kilonya, jadi 26.000 teman-teman. Kemudian pelet yang terakhir 781 min 2 itu 6 kg teman-teman. Ini ada sekitar 5 lebih ya, 5 kilo lebih, tapi saya bulatkan jadi 6 kg, 13.000. Jadi dapatnya 78.000 teman-teman. Kemudian listrik ganti air. Nah, listrik ganti air ini maksudnya teman-teman, dalam 1 bulan itu kolam saya itu kan ganti air teman-teman. Airnya di kolam itu dibuang, kemudian dia diisi kembali, itu kan menggunakan biaya listrik ya, listrik PLN ya. Ini 100.000 lah saya bulatkan. Kemudian garam ikan. Garam ikan ini saya mengeluarkan 5 kantong. Per kantongnya itu 4.000 ya. Satu kantong itu beratnya 500 gram. Jadi ketika ganti air itu saya kasih garam ikan nih teman-teman. Nah, ini ya, dikali 4.000 dapatlah 20.000 nih. Nah, selanjutnya ini saya jumlahkan ya. Ini benih 140.000 tambah pelet PF1000 60.000 tambah pelet 781 min 1 ini 26.000 tambah pelet 781 min 2 itu 78.000. Kemudian air, listrik air ya, ini 100.000. Kemudian garam ikan ini 20.000. Dapatlah hasil
424.000 ya. Nah ini teman-teman, mungkin banyak yang bertanya, apakah mungkin ya pelet yang saya gunakan cuma ini 8, kemudian ini 11 kilo teman-teman. Nah di sini ya teman-teman ya, saya budidaya ikan itu hampir 70% atau hampir setiap hari juga saya kasih makan ikan saya itu menggunakan daun keladi atau daun talas teman-teman. Kalau di tempat saya sebutnya daun keladi teman-teman. Jadi tidak terpatok setiap hari itu dikasih pelet teman-teman. Jadi terkadang saya kasih satu hari itu sekali saja peletnya. Terkadang juga itu tidak sama sekali teman-teman. 2 hari sampai 3 hari baru saya kasih pelet sekali saja, sekali kasih ya. Bahkan 1 minggu itu tidak ada kasih pelet teman-teman. Kasih daun talas aja, daun talas, kemudian daun kangkung teman-teman, dan sisa-sisa sayuran. Nah jadi itulah yang menyebabkan saya ini hanya mengeluarkan biaya pelet ini sekitar ya ini ya teman-teman, sekitar 11 kilo saja ini pelet yang saya gunakan. Nah inilah modal yang saya keluarkan, yaitu 424.000 teman-teman. Nah ini ya, kemudian ini teman-teman ya, kita masukkan ke ini ya, ke tebar ikan. Ini 100 ekor kan, ini 100 ekor. Dari 100 ekor ini seingat saya itu yang bertahan hidup itu 89 ekor teman-teman. Jadi 11 ekornya itu mati teman-teman, mati. Tidak sempat saya obati, tiba-tiba mengambang di atas kolam saya. Jadi ikannya mati teman-teman, 11 ekor. Kemudian ketika dijual, mau dijual ya, mau dipanen, itu tersisalah yang layak untuk dijual itu 82 ekor teman-teman. 82 ekor ini ya, beratnya ada yang 600 gram dan ada juga yang 500 gram. 600 gram paling berat itu 700 gram teman-teman. Jadi ini kita bulatkan aja ya, jadi rata-rata ini 500 gram teman-teman. Padahal sebenarnya lebih ya, lebih ada dari 82 ekor ini sebenarnya lebih beratnya 41 kilo ini lebih. Tapi kita bulatkan aja, dibagi 2 ini 82 ekor ini dibagi 2 dapatlah 41 ya, 41 kilo, karena per satu ikannya itu beratnya 500 gram ya teman-teman ya. Nah 41 kilo ini dikali 37.000, 37.000 ini harga jual teman-teman, harga jual saya pada saat itu ya. Nah ini 41 kilo dikali 37 dapatlah 1.517.000 teman-teman. Nah itu ya, itu keuntungan kotor ya. Kemudian terakhir ini dikurangi modal kita. Ini modal kita 424.000 teman-teman ya. Jadi ini sekitar 1 juta lebih ya, 1 juta lebih. Nah ini teman-teman, setelah saya jumlahkan ini dapatlah hasil ini teman-teman, dapat 1.093.000 teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi keuntungan untuk 11 bulan itu untuk kolam yang ukuran 3,5 meter dengan tebar benih itu 100 ekor ya, bersisalah 82 ekor yang bisa dijual ya. Yang ini yang sekitar 7 ekornya ini masih kecil teman-teman, sekitar 300 gram, jadi belum bisa dijual. Tapi ini nanti kalau misalnya dijual kolam lain ya, dipanen juga, ini ikut dijual, maka keuntungannya akan bertambah teman-teman. Nah ini ya, dapat hasilnya 1.093.000. Nah itu untuk satu kolam teman-teman, dengan ukuran 3,5 meter, lebar 1,5 meter dan tingginya 120 cm airnya. Nah kita dapat keuntungan segini, 1 juta teman-teman, 11 bulan. Bayangkan kalau kita punya kolam 3-4 ya, 3-4 ya, kalau misalnya lebih 5-6 bahkan sampai 10 kolam, berapa uang yang kita dapat teman-teman. Tapi dalam catatan ini kolam saya ya, untuk pakannya ini diperkecil karena sebagian besar pakannya ini menggunakan pakan alternatif atau pakan daun teman-teman.
Nah, ini ya dapat gambaran ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin turun ke dunia budidaya ikan gurame skala rumahan dengan modal yang kecil dan kolam yang tidak terlalu besar. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, kemudian like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.